Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya minta maaf karena baru upload kali ini. Beberapa waktu lalu sempat berhari-hari tidak upload ya, karena mungkin ada kendala yang tidak terduga. Baik teman-teman, langsung saja saat ini akan menayangkan tentang kejadian beberapa waktu lalu, yaitu yang memperagakan sholat di TikTok gitu ya. Sempat viral juga karena ini merupakan pelecehan begitu ya. Nah, kita akan membahasnya, bagaimana sih memakai aplikasi tersebut dengan bijak. Baik, selengkapnya akan disampaikan oleh Teh Nurul Fitriani Habibah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nurul Fitriani Habibah di channel YouTube JTC Indonesia TV. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sedang viral. Kenapa viral ya? Karena akhir-akhir ini ketika seseorang sudah banyak melakukan kegiatan di rumah, alhasil jenuhlah mungkin ya. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali video yang beredar baik di sosial media Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram gitu ya. Banyak banget video-video yang lagi viral, yaitu video-video tentang orang-orang yang memainkan aplikasi TikTok. Nah, teman-teman semuanya pasti tahu ya apa itu aplikasi TikTok. Aplikasi yang sangat mendunia sekali, yang sudah lebih dari 3 juta orang mendownloadnya gitu kan. Nah, banyak sekali pengguna-pengguna aplikasi tersebut yang memang melenceng gitu, sehingga sesuatu tersebut menjadi viral gitu. Salah satu contohnya apa? Banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak akan membuat video yang viral atau membuat sesuatu yang membuat orang-orang geram melihatnya gitu ya. Tapi di sini saya hanya akan mengulas sedikit kiat-kiat bagaimana kita bisa menggunakan TikTok secara bijak gitu ya. Karena saya juga mengakui bahwa saya juga pengguna TikTok walaupun tidak terlalu intens gitu ya, karena saya menggunakannya hanya untuk media hiburan saja gitu. Nah, akhir-akhir ini beredar video-video yang sangat membuat geram, terutama membuat geram umat muslim yang merasa agamanya dihina. Ada beberapa video-video yang mungkin teman-teman juga sudah tahu semua. Ada yang dari Lombok, perempuan, saya tidak akan sebutkan namanya juga inisialnya. Dia membuat video tentang gerakan sholat yang seolah-olah memainkan gerakan tersebut, sehingga terpenuhlah hati orang-orang muslim bahwa wah, agama saya dihina gitu. Kalau melihat secara empiris gitu ya, secara bukti nyata memang terlihat sekali bahwa video tersebut memang melecehkan gerakan sholat gitu ya. Dia sedang sholat lalu dia membuat gerakan seolah berjoget gitu. Nah, itu sangat tidak indah sekali dilihatnya. Ada juga video yang beredar walaupun memang bukan dari aplikasi TikTok. Ada beberapa remaja, laki-laki dan para ibu-ibu gitu ya. Mereka membuat suatu video yang di dalamnya mereka itu melakukan karaoke. Karaoke-nya lagu yang sedang viral juga teman-teman. Lagu apa? Lagu Aisyah istri Rasulullah. Yang walaupun memang lagu itu menjadi kontroversi juga karena memang banyak umat-umat non-muslim yang membawakannya gitu ya. Nah, di sana banyak yang melencengkan lagu tersebut sehingga membuat penistaan agama, yaitu menistakan atau menghina umat muslim gitu ya, dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini juga sesuatu yang sudah sering terjadi dan anehnya gitu ya, anehnya mereka melakukannya dengan sengaja. Lalu setelah videonya viral, mereka meminta maaf, seolah-olah permohonan maaf itu adalah sesuatu yang memang merasa sangat disesali. Padahal menurut saya, kalau melihat dari fenomena-fenomena tersebut, mereka seolah-olah sengaja membuat video itu agar viral. Setelah viral dan menjadi kontroversi, mereka meminta maaf tanpa mereka menyesali gitu ya. Dan baru-baru ini ada juga dalam video TikTok yang diunggah seseorang remaja juga, laki-laki. Dia memperagakan dandanan ustadz yang seolah-olah ustadz itu masuk ke diskotik gitu. Lalu di sana dia berjoget, dan itu juga merupakan pelecehan terhadap umat muslim gitu ya. Dan selang beberapa waktu dia meminta maaf
menyesal, seolah-olah tidak menyesal gitu kan. Itu adalah kenapa gitu loh, kok bisa terjadi. Nah, di sana kita perlu menyikapi bahwa aplikasi TikTok ini memang sangat mendunia sekali, memang sangat viral sekali. Nah, bagaimana kita menggunakannya dengan pintar dan bijak gitu. Artinya kita tidak semena-mena menggunakan karena adanya tren, karena adanya viral gitu ya, karena kita ingin popularitas. Kita tidak hanya semata-mata karena itu, tapi kita harus pintar-pintar menggunakannya dan kita pun harus mengedukasi gitu. Kalau kita lihat artis-artis atau selebgram yang melakukan video-video atau membuat video di sebuah aplikasi TikTok, saya rasa itu hal yang wajar karena mereka memang bekerja di dunia entertain atau di dunia hiburan gitu ya. Nah, itu menurut saya wajar-wajar saja dan mereka pun melakukannya menurut saya sesuatu yang menghibur gitu, tidak merusak citra agama apapun gitu kan. Mereka dance, mereka nyanyi karaoke dan lain sebagainya, itu menurut saya hal-hal yang biasa saja gitu kan. Ketika seseorang yang bukan artis, bukan orang yang berada di dunia entertainment melakukan sesuatu video yang sangat tidak mengedukasi, seperti video yang tadi setelah saya sebutkan, itu sangat luar biasa sekali dampaknya gitu kan, luar biasa sekali. Dan di sini bagaimana kita harus pandai dan bijak dalam menggunakan aplikasi teman-teman. Nah, itu ya sekilas tentang beberapa video yang membuat geram umat muslim gitu ya. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan edukasi bagaimana kita menggunakan aplikasi TikTok secara bijak gitu ya. Yang pertama, caranya kita ikuti trending tapi harus memfilternya gitu ya. Kenapa? Artinya kalau misalnya di kalangan sosialita, di kalangan para artis, para selebgram yang sedang trending adalah video dance misalnya, silakan kita ikuti dengan catatan sesuai dengan keseharian kita gitu ya. Tidak mungkin lah kita melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan sehari-hari tapi kita memaksakannya hanya karena mendulang popularitas begitu. Yang pertama, memfilter yang sedang viral itu. Lalu yang kedua, tipsnya adalah kita bisa menggunakan aplikasi TikTok dengan memilih filter-filter yang tersedia di sana yang sesuai dengan kita begitu. Kita tidak harus mengikuti yang namanya trending, tapi kita menggunakan aplikasi itu sesuai dengan apa yang ada di diri kita. Misalnya kalau orang yang suka ceramah gitu, ada kan banyak ya voice yang menjadikan video TikTok, kayak voice-nya Ustadz Abdul Somad itu kan dijadikan TikTok gitu ya. Kayak voice-nya Mamah Dede, itu menurut saya bisa menjadi ladang dakwah karena memang potensi TikTok itu sangat melejit sekali gitu. Orang bisa melihat di media manapun walaupun orang itu tidak punya aplikasinya gitu, asalkan dengan gaya tutur bahasa yang tidak menghina gitu. Jadi jangan kita menggunakan filter dakwah untuk permainan. Nah, itu tidak boleh gitu. Yang ketiga, tipsnya adalah kita sebelum menggunakan TikTok harus punya edukasi yang maksimal. Artinya apa? Yang pertama, kita jangan mengikuti viral untuk mendulang popularitas. Yang kedua, kita harus bisa memfilter, itu merupakan edukasi. Dan yang ketiga, usahakan menggunakan aplikasi itu yang tidak membuat kontroversi, tetapi justru membuat hiburan banyak orang. Ada kan sekarang banyak. Nah, minimalnya kita jangan membuat sesuatu yang tidak biasa di diri kita, sehingga orang melihatnya pun tidak nyaman begitu loh. Kayak misalnya kita nggak biasa loh ngedance gitu ya, tiba-tiba karena kita ingin viral, ingin mendulang popularitas, ya kita ngedance lah ala-ala selebgram, ala-ala artis yang padahal gaya gerakan kita itu kaku sekali gitu ya. Nah, itu walaupun memang tidak apa-apa ya, cuman maksudnya gunakan aplikasi TikTok yang menghibur diri sendiri, bukan sekedar menghibur orang lain, tetapi diri kita tertekan gitu loh, gitu ya. Karena TikTok pun kalau misalnya kita berbicara
finansial itu akan menghasilkan katanya gitu, walaupun saya juga tidak tahu. Nah itu yang ketiga, harus mengedukasi sebelum menggunakan aplikasi. Adapun yang keempat, kalaupun ingin membuat sesuatu yang viral, sesuatu yang mendulang popularitas, silahkan teman-teman pikir-pikir dulu untuk kemudian mengunggahnya di akun sosial media teman-teman. Nanti kalau misalnya udah viral, kita repot deh, ya kan? Biasa kalau misalnya orang-orang yang membuat video kontroversi, alasannya itu sederhana. Teman-teman, saya meminta maaf, saya tidak bermaksud untuk melecehkan agama apapun, saya tidak bermaksud melecehkan siapapun. Ketika saya membuat video itu, saya merasa tidak ada kaitannya dengan apapun, saya merasa khilaf dan lain sebagainya, yang itu menurut saya sudah hal yang sangat biasa saja gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman. Lalu yang kelima, tipsnya adalah ajak teman-teman untuk bertiktok bersama sebagai media dakwah. Wah ini soalnya bukan ya teman-teman, tapi kita juga bisa menggunakan sesuatu yang sedang booming, menggunakan sesuatu yang sangat viral untuk media dakwah. Karena di era digital ini, abad ke-21, siapa yang gak kenal internet gitu kan? Percepatannya sangat luas sekali, wah mobilitasnya cepat banget gitu ya. Siapapun orang bisa tahu informasi berdasarkan internet, dan TikTok pun menurut saya sangat potensial untuk dijadikan media dakwah atau sekurang-kurangnya hiburan diri sendiri. Jangan kita berusaha menghibur orang lain, tetapi diri kita tertekan. Mungkin itu sekedar saran dan edukasi dari saya. Kita belajar bersama-sama, kita filter bersama-sama, kita edukasi bersama-sama, dan ingat teman-teman, pilih-pilih untuk menjadi viral. Kita bisa viral dengan cara yang lebih bijaksana, kita bisa viral dengan cara yang lebih mengedukasi, dan kita bisa viral dengan cara yang lebih memberi manfaat untuk orang lain. Betul kan? Gitu ya. Dari saya mungkin hanya itu. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan dari Teh Nurul telah selesai. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah ia paparkan. Saya Lulu Atun Najmi, mohon pamit undur diri. Semoga kita semua sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.